warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sukma Yutami dengan NIT 210931190. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana membuat database menggunakan aplikasi Microsoft Access. Oke. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Microsoft Access? Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi pengelola database yang bisa digunakan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data. Nah, database itu sendiri adalah koleksi data yang sistematis dan disimpan secara elektronik. Proses pengolahan data berfungsi sebagai pelaksana proses aritmatika, menyimpan dan memproses program data, mengambil program input data, sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Biasanya sering digunakan di perusahaan ataupun para penjalan bisnis untuk menyimpan data customer ataupun stok-stoknya, guys. Nah, gimana sih caranya untuk membuat database ini? Langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama adalah setelah kita membuka aplikasi Access ini, akan muncul seperti ini. Lalu kita klik database kosong. Database ini kita rename, kita ganti namanya menjadi database sesuai dengan kebutuhan kita, seperti database perpustakaan, pergudangan, penyimpanan, inventory, rumah sakit, bank, dan sebagainya. Kita akan membuat database pergudangan Oke, kita klik buat, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, baik, setelah tampilannya menjadi seperti ini, kita klik kanan pada tabel 1 ini. Kita ke tampilan desain. Kita beri nama tabel ini menjadi data customer. Contohnya ya, atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian saja. Kita klik OK. Nama bidang dan tipe data ini, untuk nama bidang tuh kita akan menamai apa saja sih yang nama field-field yang ada di tabel tersebut. Contohnya kita ada nama customer. Kita ada juga lokasi customer. Dan kita ada pembayaran. Untuk tipe datanya kita sesuaikan. Kalau nama kan biasanya kan itu kan berupa huruf ya. Dan kita pilih yang teks panjang. Kita klik iya. Setelah itu kita klik kanan, simpan. Klik kanan lagi ke tampilan lembar data. Nah, ini kita boleh isi sesuai dengan keinginan kalian. Contohnya Sentosa. Lokasinya di Semarang. Pemilihan lunas. Kemudian ada CV Sentosa. Bandung. Pemilihan lunas juga. Nice. Oke, setelah itu kita klik kanan, simpan. Kita buat lagi ke menu buat ini. Kita klik tabel untuk tabel berikutnya. Kita klik kanan di tabel 1, tampilan desain. Kali ini kita akan membuat data gudang. Data gudang. Klik OK. Nah, di data gudang ini kita ada nama gudang, lokasi, dan PIC. Nama gudang, lokasi gudang, PIC atau person in command atau yang bertugas. Nomor kita ganti. Klik kanan, simpan, klik kanan, tampilan lembar data. Nama gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4, gudang 5, Jakarta, Bandung. Klik kanan, simpan. Sini kita buat
tabel berikutnya sebagai opsi saja ya. Itu data karyawan. Data karyawan. Klik OK. Data karyawan kita ada nama karyawan. Lokasi penempatan. Dan telepon. Datanya nama itu teks panjang, telepon itu kita angka. Oke, kita klik kanan, simpan, klik kanan, tambah nomor data. Setelah itu kita klik kanan, simpan. Nah, kayak gini jadi tampilannya guys. Kayak gitu. Untuk font-font juga kalian bisa sesuaikan. Seperti di sini ada Calibri, Times New Roman dan sebagainya. Tuh, untuk ukurannya dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membuat formulir. Kita klik buat formulir. Klik kanan. Tampilan desain. Kita turunin footernya. Sebenarnya kalian kalau mau bikin di footernya juga bisa, tapi agak kurang enak dipandang seperti itu ya. Kita ke menu desain, kita pilih yang keempat ini setelah AA ini. Untuk ukurannya kalian sesuaikan dengan keinginan kalian aja. Kita ke rekaman sebelumnya. Berikutnya ini juga bisa diganti menggunakan teks. Nanti digambarin jadi rekaman sebelumnya seperti itu. Tapi kali ini kita bakal menggunakan gambar. Jadi seperti logo panah seperti ini, segitiga ke kiri. Berikutnya selesai. Nah, kita bikin lagi yang sebelah kanan untuk selanjutnya. Berikutnya logonya seperti ini. Berikutnya selesai. Nah, untuk warnanya juga kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian seperti ini. Pink misalnya. Di sini juga bisa. Nah, kita klik kanan, simpan. Data customer oke, klik kanan. Tampilan format jadi seperti apa? Jadi seperti ini. Kita klik, ini akan otomatis berpindah sesuai dengan informasi atau data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini untuk mempermudah kita membaca filenya aja sih guys sebenarnya. Kemudian untuk selanjutnya kita ke data gudang. Kita buat formulir seperti tadi, tahapannya sama. Ketampilan desain, turunin footernya. Kita ke desain kayak ini. Nah, ini kita bisa dengan tindakan yang lain seperti ke rekaman pertama. Berikutnya, seperti ini gambarnya tuh, juga bisa tuh. Kayak ini, berikutnya selesai. Kasih lagi ke sebelumnya. Berikutnya selesai. Lagi, ulangin terus guys tahapan seperti itu. Berikutnya, rekaman terakhir selesai. Nah, untuk posisinya tadi disesuaikan dengan serapi mungkin atau sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Simpan data gudang oke. Tampilan formulirnya jadi seperti ini. Ini kita langsung ke file terakhir, kita ke file paling pertama. Ini kita ke next seperti itu, oke. Data karyawan kita buat formulir juga. Klik kanan, tampilan desain. Tadi kita jangan diturunin filenya untuk sebagai contoh kalian. Nih, ke rekaman sebelumnya, berikutnya selesai ke rekaman. Aduh, kayaknya salah gitu nih guys. Berikutnya. Nah, sesuaikan. Biru. Klik kanan, simpan. Oke, klik kanan. Tampilan formnya ini seperti apa? Seperti ini. Jadi di bawah gitu loh guys. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat query. Kita buat
ke menu buat, query design. Untuk perintah yang pertama tuh demonya tuh dalam satu field semuanya, dalam satu tabel semua fieldnya tuh terlihat gitu loh guys. Kita tutup. Nah, cara gampangnya tuh ada dua cara. Yang pertama tuh manual kan, kita klik satu-satu nama, lokasi sesuai dengan field-field yang ada di tabel customer ini. Tapi kan ini terlalu lama gitu loh. Nih kita jalankan, bisa seperti ini, SQL seperti ini. Jadi manual kita simpan dulu, query semua field. Atau juga bisa menggunakan ini, kita buat lagi query design, customer tambah, tutup, ke bidang panah ini, langsung kita ke data customer yang di bintangnya. Kita jalankan. Nah, ini lebih gampang guys, meskipun hasilnya sama, tapi ini lebih gampang. Karena kita nggak perlu masukin satu-satu lagi, oke? Query seluruh field. Oke. Setelah itu kita akan membuat query design, tambah, tutup. Dia maunya satu field aja. Oke, kita ulang dulu. Kita buat query design, tambah, tutup. Nah, ini kita pilih nama customer aja. Kita jalankan. Nah, ini cuma ada satu field yang akan ditampilkan. Dipilih dari data customer, yang dipilih hanya field nama customer. Kayak gitu ya guys. Kita simpan. Query satu field. Selanjutnya kita ada perintah ascending dan descending. Kita buat query design, kita ke gudang boleh, tambah, tutup. Kita ke nama gudang, ke PIC deh, PIC, sortir ascending naik berarti, kalau di scanning turun. Nah, kita jalankan. Jadi dia akan sesuai dengan abjadnya seperti itu ya guys. Lihat SQL-nya. Order by data gudang PIC. Kalau dia misalnya di scanning atau turun, nanti ada tulisannya disk atau DESC. Kita simpan query scanning. Selanjutnya kita akan membuat query satu field dari satu tabel dengan salah satu kriteria where. Kita klik buat query design, karyawan, tambah, tutup. Bisa kita tampilkan semuanya seperti ini. Kita klik di sini. Bangun sama dengan Semarang. Jalankan. Nah, bisa seperti itu ataupun kita simpan dulu deh. Query where. Atau juga kita bisa hanya menampilkan satu field saja. Jadi
misalnya ingin tahu kan, kita kan kayak ada berapa sih karyawan yang ditempatkan di Semarang, seperti itu langsung ke bidang, lokasi penempatan, kriteria, klik kanan, bangun Semarang. Kita oke. Jalankan. Tunggu. Oh, tadi ke klik enter ya guys ya. Tambah desain. Klik kanan, bangun. Tuh. Semarang, jadi jangan sampai ke klik enter ya guys kalian. Nah, langsung kita jalankan. Ada satu ternyata. Seperti itu. Kita simpan query. R1 field. Jadi seperti itu guys, cara kita membuat form, query, dan tabel database di aplikasi Microsoft Access. Semoga dapat membantu kalian dan semoga dapat bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.